Dikatakan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu membuat kita sekalipun sebel, kita bisa ngampunin pasangan kita. Sekalipun kita mungkin bertengkar, tapi kita bisa selesain. Kasih membuat kita nggak kasar sekalipun kita marah. Kayak ini beberapa kali dengar ada cowok yang marah sama pacarnya lalu main pukul gitu. Kayak ini nggak pantas banget. Itu bukan kasih, itu nafsu. Biasanya kalau hubungan udah terlalu dalam, sikap pasangan tuh lebih abusive, lebih posesif. Apa yang harus dilakukan? Bertobat. Berhenti. Gimana kalau pasangan gak mau kayak ini? Tinggalin. Karena sikap abusif, kasar, posesif, ini akan terbawa ke pernikahan. Kalau masih pacaran, itu masih bisa kita tinggal, kita selesai. Tapi kalau sudah nikah, itu no turning back. Mendingan bikin keputusan yang tepat sebelum terlambat. 1 Korintus 13 ayat ke-6. Apa kata firman Tuhan tentang kasih? Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kita tuh bisa lihat karakter pasangan kita dari bagaimana dia ngambil keputusan dalam hidupnya gitu loh. Dia curang gak sama orang? Dia jahat gak sama orang? Dia seneng gak orang lain susah gitu? Karena kalau dia punya kasih, dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Dia punya integritas. Dia gak bersukacita di atas penderitaan orang lain. Dia gak merugikan orang lain. Dia nggak berbuat jahat sama sesama demi keuntungan dia sendiri. Justru baik-baik kenali karakter pasangan kita sebelum kita nikah. Kalau dia orang yang punya kasih, dia nggak akan bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. 1 Korintus 13 yang ke-7 bilang ini, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam hubungan tuh nggak ada yang mudah. Hubungan itu banyak tantangan dan kasih yang pada akhirnya membuat orang bisa bertahan. Relationship is never easy, but we stay anyway. Why? Karena kasih itu membuat orang sabar menderita dan melewati semua masalah dan tidak menyerah. Sepanjang Kak Heni sama Kak Jojo dating sampai nikah, kita tuh ngelewatin masa-masa yang gak mudah gitu. Aduh, rasanya kalau secara manusia kita mau nyerah gitu. Tapi kita tuh sadar kita saling mengasihi dan kasih itu yang memampukan kita akhirnya saling ngampunin. Membuat kita sabar ngelewatin penderitaan sesulit apapun. Membuat kita gak nyerah gitu. Nah makanya Kak Heni bilang di awal tadi, jangan pernah nikah karena status atau usia. Menikahlah dengan orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan membuat kita sungguh-sungguh jatuh cinta. Karena cuma kasih yang bisa membuat orang bertahan menghadapi tantangan. Kasih itu membuat kita mau berjuang. Kalau kita benar-benar mengasihi seseorang, Kak Heni mau bilang ini, dalam kenyataan hidup, siapa sih yang gak punya kelemahan? Siapa sih yang gak punya kekurangan? Tapi kasih tuh yang bikin kita ibaratnya nutup mata deh gitu. Ya memang semua orang punya kelemahan, kita juga kan gitu. Waktu orang baru jadian karena baru jatuh cinta, kayaknya kelemahan gak jadi masalah. Tapi setelah nikah, herannya orang pisah karena gak bisa nerima kekurangan pasangannya. Nah, sebagai anak-anak muda, sebelum kalian memutuskan kalian mau nikah sama siapa, bertanyalah pada dirimu, bisa gak kamu terima semua kelemahan dan kekurangan pasanganmu? Karena kalau kamu gak bisa mengasihi dia cukup dari dulu sampai sekarang, kayak ini mau bilang, berubah itu sulit. Bisa terima apa enggak? Buka mata lebar-lebar. Sadari kekurangan pasanganmu. Lihat apakah engkau mampu hidup dengan itu. Kita selalu bilang ini, gue percaya entar kalau nikah pasti berubah. Susah. Gak akan segampang itu orang berubah. Cuma Tuhan yang mampu mengubah orang. Kita gak bisa. Kalau kamu cinta sama aku, kamu berhenti ngerokok. Gak segampang itu. Satu kali Tuhan mungkin punya cara untuk membuat dia berhenti. Tapi kalau kamu pikir dengan mengancam dia bisa berubah, lupakan saja. Berubahnya sebentar doang, nanti balik lagi. Dan lebih permanen biasanya. Orang tuh kalau belum dapet, pasti manis-manisnya dulu nih keluarin. Tapi kalau udah jadi, selesai sudah.